Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Sylvia Arista, mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A951250930. Hari ini Kamis 11 September tahun 2025, saya akan mengambil video uji kinerja di SD Negeri 36 Pangkal Pinang di kelas 5 fase C pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial topik rantai makanan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak ibu semuanya kelihatannya sudah rapi ya? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Ibu minta bantuannya kepada Alkija untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Nak, di sini ya. Oke, boleh di situ juga. Marilah teman-teman kita berdoa untuk pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Baik, terima kasih Alkija. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya Garuda Pancasila. Silakan kepada Rachel, Nak. Silakan pimpin. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa cinta nasionalisme ya yang ada pada diri kita. Silakan. Mari teman-teman berdiri. Oke, silakan berdiri semuanya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oh, maju, maju. Oke, silakan duduk kembali semuanya. Terima kasih Rachel. Silakan cek kehadirannya. Silakan cek teman di bangkunya. Ada nggak yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk, ketua kelas semua teman-temannya masuk? Oke, Ibu cek sebentar ya absennya ya. Adelia Safitri, Agnisika, Alki. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sudah sarapan belum semuanya? Sudah. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini bersama Ibu? Sudah. Nah, sebelum itu Ibu mau cek dulu. Masih semangat nggak? Oke, kita yel-yel sebentar ya. Kelas 5. Kami kelas 5. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Kelas 5, sang juara. Kelas 5. Yes. Oke, masih semangat. Nah, selanjutnya Nak, silakan kamu perhatikan layar yang ada di depan. Ibu akan memberikan sebuah gambar. Silakan kamu perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Apa yang kamu lihat berdasarkan gambar yang ada di papan tulis? Oke. Ada gambar burung yang sedang memakan serangga. Nah, sekarang coba kamu ingat-ingat kembali. Pernah nggak kamu melihat di lingkungan sekitar kamu kegiatan makan dan memakan?
Oke, pernah. Oke, boleh silakan yang pernah melihat ayam makan cacing. Oke, yang menjawab Ibu kasih bintang. Oke, siapa lagi? Silakan Gelin. Kucing makan tikus. Oke, silakan Rachel. Oke, burung elang makan arang. Good. Nah, kita simpan. Oke, ular makan tikus. Oke. Benar, semua yang kamu jawab itu benar. Sekarang Ibu masih ada gambar satu lagi. Silakan diperhatikan. Oke. Nah, ini gambarnya tentang suasana di mana? Di sawah. Oke. Jika kamu berada di sawah, hewan apa saja yang ada di sawah? Oke, silakan angkat tangan dulu yang jawab. Miftahul. Iya, Miftahul. Tikus. Oke, ini untuk Miftahul. Oke, Akija, apa lagi Akija? Iya, ikan, apa lagi? Ular, apa lagi? Oke, good. Nah, pinter. Yang kamu jawab ada ular, ada tikus, ada ikan, ada katak, itu benar. Sekarang, bagaimana cara mereka bertahan hidup? Mencari makan. Seandainya kita nih berada di sawah, kita melihat ada ular, ada katak, ada elang. Bagaimana cara mereka memakan? Mencari makan yang ada di sekitar. Contohnya gimana? Padinya kenapa? Dimakan sama siapa padinya? Dimakan sama tikus. Bintang 1 untuk kamu. Oke. Nah, jadi jawaban-jawaban atau respon yang kamu kasih itu ada kaitannya nak dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem based learning. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis komponen-komponen makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Ada nggak Bu manfaatnya? Ada. Manfaat mempelajari materi ini yang pertama melalui studi kasus ya. Nanti Ibu akan tampilkan sebuah gambar berupa studi kasus. Anak-anak dapat menganalisis urutan komponen-komponen ekosistem yang ada pada sawah secara tepat dan benar. Kemudian yang kedua, dengan mengamati foto dan studi kasus, anak-anak dapat mengetahui perannya atau fungsinya tiap komponen yang ada pada ekosistem. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga akan diskusi nantinya. Diskusi untuk memecahkan suatu masalah dan mencari solusinya, serta anak-anak akan membuat diorama sederhana tentang rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah berdasarkan studi kasus. Oke, nah sekarang Ibu punya. Nah, silakan perhatikan gambar selanjutnya. Silakan kamu lihat dulu gambarnya, nanti Ibu akan bertanya informasi apa yang kamu dapatkan berdasarkan layar. Yang mau memberikan tanggapan? Oke. Syifa, silakan nak. Ada seorang petani. Oke, benar. Ada seorang petani enggak? Ada. Apalagi nak? Oke, Alfi, silakan. Ada seorang petani yang sedang menyemprot tikus ya? Oke, good. 1 untuk kamu. Oke, silakan Haura. Ada apa yang mati nak? Ada katak yang mati. Oke, good. Nah, oke. Jadi berdasarkan gambar ini, itu ada seorang petani dan ada banyak jumlah populasi tikus. Selain tikus ada apa lagi? Ada padi yang rusak. Ada nggak katak yang hidup? Ada katak yang mati? Ada. Oke. Nah, Ibu minta bantuannya kepada Kaula untuk membaca studi kasusnya. Darwin adalah seorang petani di Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan. Beliau sangat sedih karena panen padinya tahun ini menurun drastis. Awalnya beliau bingung mengapa hal tersebut terjadi. Setelah diperhatikan, ternyata populasi tikus di sawah Pak Budi meningkat sangat banyak. Tikus-tikus di sawah ini memakan batang dan buah padi sampai habis. Lalu Pak Darwin
juga sadar bahwa ia jarang melihat burung hantu di sekitar sawahnya. Padahal burung hantu sering sekali terlihat dan suka memakan tikus. Untuk mengatasi hama, Pak Darwin mulai menyemprotkan banyak pestisida, racun pembasmi hama ke tanamannya. Beberapa hari setelah disemprot, ia melihat banyak katak yang mati di sawah. Padahal katak-katak biasanya sudah suka makan serangga atau belalang. Oke, terima kasih. Nah, berdasarkan studi kasus yang sudah dibacakan oleh Kaula, ada yang mau bertanya nggak? Oke, silakan Rachel. Oke, kebetulan di gambar ini ada banyak tikus. Nah, berbahaya nggak, Nah? Ada banyak tikus? Berbahaya. Kenapa? Karena banyaknya jumlah populasi tikus pada sawah itu akan membuat sawah menjadi rusak dan mati. Nah, berdasarkan cerita ini, ada seorang petani yang mengalami gagal panen. Hal itu diakibatkan karena banyaknya jumlah populasi tikus. Nah, kemudian seorang petaninya merasa bingung, gimana ya cara mengatasinya? Kemudian dia menyemprotnya dengan pestisida. Itu adalah cairan kimia. Namun setelah beberapa hari dia siram, ternyata kata-katanya pada mati. Ya. Nah, habis itu, selain itu juga padi-padinya juga pada mati. Jadi intinya banyaknya populasi tikus itu sangat merugikan petani sehingga petani bisa gagal panen. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Gopinda silakan. Oke, dampak penggunaan pestisida. Nah, ada banyak sekali Nak dampaknya. Salah satunya organisme atau katak-katak ya, hewan-hewan kecil itu bisa ikut mati ya. Padahal katak itu memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena dia bisa memakan serangga-serangga yang kecil. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan kamu menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu lihat kamu sudah duduk berdasarkan kelompoknya, berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang sudah Ibu lakukan sebelum pembelajaran tadi. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagikan kamu menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, nanti Ibu akan kasih nama produsen. Oke, ini adalah kelompok pertama. Kelompok kedua, ini kelompok kedua Ibu kasih nama konsumen tingkat 1. Oke. Nah, kelompok ketiga Ibu kasih konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir Ibu kasih pengurai, kelompok pengurai. Nah, sebelum itu di kelompok ini anak-anak akan menyelesaikan salah satu studi kasus ya. Nah, Ibu akan kasih lembar kerja kelompoknya. Silakan anak-anak diskusikan dengan teman dan nanti anak-anak akan membuat diorama sederhana tentang ekosistem. Silakan maju Nak, perwakilan kelompoknya Nak. Oke, perwakilan kelompoknya silakan maju. Nah, silakan dibaca dulu bersama teman. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ekosistem ya. Berarti materi ini berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Nah, makhluk hidup itu apa saja Nak? Ada yang masih ingat? Hewan, tumbuhan, manusia. Iya, benar. Hewan, tumbuhan, manusia. Kalau ekosistem apa, Nak? Iya, kumpulan makhluk hidup, biotik dan abiotik yang ada pada suatu. Oke. Silakan anak-anak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya ya, langkah-langkahnya untuk mengerjakan lembar kerja. Silakan dilihat dulu. Nah, di lembar pertama ini ada studi kasus berdasarkan yang sesuai dengan gambar. Kemudian di belakangnya ada beberapa soal. Ini ada soal yang harus kamu cari solusinya bersama kelompok ya. Kemudian di lembar terakhir ini adalah langkah-langkah dalam membuat diorama sederhana. Silakan dikeluarkan alat tulisnya, Nak. Ya. Ibu mau tes semangatnya lagi sebelum kamu membuat tugasnya. Oke, coba perhatikan Ibu. Ibu ada yel-yel. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan dikeluarkan. Di pengerjaan kelompok ini, anak-anak Ibu akan mengidentifikasi
mengenai studi kasus ya, mengenai komponen-komponen ekosistem yang ada pada sawah ya. Oke, kerjakan. Ya, silakan dikerjakan nak, mulai. Nah, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Oke, silakan. Nah, Ibu akan membagikan. Oke, silakan. Ini adalah. Nah, oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Kalau ada yang bingung, silakan boleh bertanya, acungkan tangannya kepada Ibu. Dari kamu mengerjakan, Ibu akan menilai ya, bagaimana kekompakan kamu dengan teman, apakah kamu berdiskusi dengan teman, siapa yang mengerjakan ya. Waktunya 20 menit ya nak ya, untuk membuat tugas kelompoknya ya. Iya, silakan digunting nak. Oke. Silakan digunting. Di dalam rantai makanan itu ada apa aja nak? Ada produsen, ada konsumen, dan pengurai sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan dibacakan. Setelah menyelesaikan soal studi kasus, silakan membuat diorama rantai makanan yang ada di sawah ya. Iya, oke, silakan digunting yang rapi ya nak ya. Oke, silakan diurutkan. Yang mana yang pertama kali? Apakah produsen, apakah konsumen, apakah pengurai yang di depannya? Nah, di sini Ibu juga sudah memberikan bahan bacaan ya. Silakan kamu baca nak. Di sini banyak sekali informasinya untuk menjawab studi kasus. Ayo, silakan. Ada yang nanti ketika teman presentasi silakan bertanya. Ibu kasih bintang. Putar. Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, siapa yang maju? Oke, silakan maju kelompoknya. Produsen. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok produsen akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya, silakan. Dari cerita Pak Darwin, makhluk hidup apa saja yang Boleh terlibat kencangin suaranya? dalam ekosistem sawah? Tuliskan peran mereka, apakah sebagai produsen, konsumen, atau pengurai. Padi produsen, tikus konsumen tingkat 1, katak konsumen tingkat 2, serangga konsumen tingkat 3, burung hantu konsumen tingkat puncak. Oke. Buatlah diorama sederhana rantai makanan yang terjadi di sawah Pak Darwin. 3. Menurut kelompok Anda, apakah yang menyebabkan populasi tikus meningkat? 4. Jika populasi burung hantu di sawah benar-benar hilang, apa yang akan terjadi pada populasi tikus, katak, dan padi? Oke, silakan lanjutnya. Jelaskan tentang dioramanya. Siapa yang menjelaskan? Oke, boleh. Ya. Rantai makanan ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan katak, burung hantu. Katak dimakan burung hantu dan pengurai. Oke, good. Kalian mau bertanya enggak? Oke. Ya, silakan kelompok pengurai, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan kasih contoh pengurai itu apa hewannya dan produsen itu apa? Oke. Padi. Oke, benar nggak jawabannya? Benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok produsen. Oke, selanjutnya. Silakan duduk nak, tempel dulu hasilnya LKPD-nya. Nah, dibantu temannya. Oke, bantu nak. Oke, Ibu mau spin well dulu. Oke, selanjutnya.
Oke. Silakan yang maju siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Dari cerita Pak Darwin, makhluk hidup apa saja yang terlibat dalam ekosistem sawah? Tuliskan Yang besar suaranya. 1. Tepuk tangan untuk kelompok konsumen tingkat 2. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke, apa yang dimakan tikus, nah? Tikus makan padi. Benar nggak tikus makan padi? Benar. Oke, silakan duduk. Hasilnya silakan ditempelkan. Oke, yang terakhir silakan maju. Iya, konsumen tingkat 1. Ini nak, tempel dulu sayang. Oke, tempel dulu ya hasilnya ya di sini. Oke, ya sini. Nah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok konsumen tingkat 1. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Iya, silahkan. Menurut kelompok Anda, apakah yang menyebabkan populasi tikus meningkat? Ya, oke. Karena- Apa? Benar, lanjutkan. Karena jumlah burung hantu menurun. Oke. Terus? Jika populasi burung hantu di sawah benar-benar hilang, apa yang akan terjadi pada populasi tikus, katak, dan padi? Tikus akan meningkat. Oke. Apakah dampak penggunaan pestisida terhadap populasi katak akan mati? Oke, silakan dijelaskan. Kelihatannya bagus sekali dioramanya. Oke. Di sini ada padi, Iya. produsen, Mm-mm. tikus konsumen 1, Oke, good. katak konsumen 2, Oke, good. burung hantu konsumen 3, Oke. pengurai jamur. Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok konsumen tingkat 1. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Miftahul. Apa yang dimakan oleh burung hantu? Silakan jawab, Nah. Kenapa? Burung hantu makan katak. Iya, burung hantu makan katak. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok penutup. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Semuanya keren-keren ya, sudah berani maju dan mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tanggapan terkait dengan hasil kelompoknya. Oke, tadi anak-anak Ibu sudah membuat diorama rantai makanan. Ya, ada produsen, ada apa lagi Nah selain produsen? Ada konsumen tingkat 1, apa lagi? Terus? Dan pengurai. Sekarang Ibu tanya, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup pada suatu tingkatan tertentu. Produsen itu contohnya apa? Padi. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2. Oke, konsumen tingkat 3. Oke, yang terakhir ada jamur. Benar sekali. Produsen itu adalah organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Benar yang kamu sebut tadi, ada padi. Kemudian konsumen itu adalah makhluk yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia memakan hewan lain. Kemudian jika komponen-komponen ada produsen dan konsumen itu mati, siapa yang mengurainya? Itu tahapnya diurai oleh bakteri atau jamur. Oke, benar sekali. Nah, sekarang Ibu sangat bangga ya karena kamu bisa menyelesaikan diorama sederhana yang ada pada ekosistem sawah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kamu lembar kerja peserta didik. Silakan kamu kerjakan terlebih dahulu Nak ya. Silakan ditulis namanya dan dijawab. Nah, oke Ibu bagikan satu-satu. Nah, tadi Ibu sudah bagikan bahan bacaan ya. Silakan dibaca. Nah,
Di situ boleh mencari jawabannya. Oke, udah pas belum? Udah, silakan tulis namanya. Nanti yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke ibu. Dijawab dulu. Kamu semuanya luar biasa ya. Sudah berani maju, sudah berani presentasi. Apa yang kamu sampaikan itu jawabannya luar biasa. Nah, sekarang ibu mau tes semangatnya. Tes tepuk salut. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, sebelum ibu simpulkan. Oke, silakan Diora. Apa nak yang kita pelajari hari ini? Proses makan dan dimakan makhluk hidup pada suatu ekosistem tertentu. Oke. Dalam rangkaian makanan ada tiga, yaitu produsen, ekosistem, dan penilai. Oke, good, benar. Siapa lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Miftahul, silakan. Oke. Oke. Oke, good. Nah, selanjutnya, jadi hari ini anak-anak ibu sudah memecahkan satu masalah terkait permasalahan yang ada di sawah. Kemudian yang kedua, kamu sudah belajar tentang rantai makanan, sambungan dari materi yang kita minggu lalu tentang ekosistem ya. Nah, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan makhluk hidup. Kemudian di dalam rantai makanan itu ada tingkatannya, nak. Yang pertama ada Produsen. Oke, yang kedua konsumen tingkat 1. Yang ketiga, ya konsumen itu dibagi menjadi beberapa tingkat. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat, oke, konsumen tingkat 3. Oke, selanjutnya yang terakhir ada pengurai. Pengurai itu apa? Contohnya? Iya, jamur atau bakteri. Oke, gimana nak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Sulit nggak nak materinya? Kamu sudah paham dalam materi ini? Sudah. Apakah kamu mengalami kendala terkait pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi satu buah notes. Nah, sekarang refleksi. Silakan kamu buat perasaan kamu hari ini, bagi satu-satu dan tempelkan di papan tulis. Nah, apakah kamu senang? Apakah kamu sedih? Oke, ya, silakan anak-anak ibu tempelkan hasil ekspresinya ke papan tulis. Oke, ya, silakan. Yang ekspresi kamu tadi silakan kamu tempelkan ke papan tulis. Nah, ya, sebelah sini ya. Nah, oke. Ayo, silakan. Wow, ternyata ekspresinya banyak yang senyum. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan, Masya Allah. Semoga nanti pelajarannya dapat bermanfaat bagi kamu ya. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, mari kita tepuk semangat yang versi panjang ya. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, semangat. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, nanti untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang materi transfer energi pada makhluk hidup. Untuk menutupi kegiatan kita hari ini, mari kita melapaskan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan Alkija pimpin doa untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini. Oke, ya siap nak, posisi siap, silakan. Marilah Ya. teman-teman kita berdoa untuk penutup pembelajaran kita hari ini. Iya. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Amin. Oke nak, terima ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.